Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Azhara Tahirah dari kelompok 4. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, tidak lupa saya akan memperkenalkan teman saya kembali, yaitu ada Esterlina Batubara, Selva Anzara Putri Harahap, dan Heru Elpando Banjarnahor. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok kerja sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan yang dipahami bersama, atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Berikut ini adalah karakteristik kelompok, yaitu merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Berdasarkan karakteristik ini, jika kita memahami bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Lanjut ke kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Kesimpulannya gimana sih? Nah, kita ketahui bahwa kelompok kerja formal itu memang dibentuk oleh suatu organisasi tersebut atau manajer di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Sedangkan kelompok kerja informal itu seperti sekumpulan karyawan yang tidak sengaja berdiskusi untuk membahas suatu hal yang nantinya bisa saja hal yang dibahas tersebut bisa mempengaruhi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Lanjut ke karakteristik kelompok kerja. Karakteristik kelompok kerja ada beberapa, yaitu tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja, mewujudkan kelompok kerja efektif, sumber konflik, pengendalian konflik, dan penyelesaian dan penghilangan konflik. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses sepihak. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar mencapaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tertulis. Nah, sekarang kita masuk ke pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi ini dibagi dalam dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang pertama kita akan bahas tentang komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah, atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal berkomunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan dari atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya komunikasi vertikal lebih mengarah kepada
komunikasi antara atasan dengan bawahan atau karyawan. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi sesama karyawan atau komunikasi sesama atasan. Dia komunikasi antara seseorang yang memiliki jabatan atau tingkatan yang sama dalam suatu organisasi. Beda dengan komunikasi vertikal, di mana komunikasi tersebut berlangsung antara atasan dengan bawahan yang bisa dimaksudkan berarti mereka memiliki tingkatan yang berbeda dalam organisasi. Kita lanjut ke konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebab utamanya adalah faktor komunikasi. Mengapa kita sebut demikian? Karena komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau persepsi, atau biasa kita sering sebut dengan miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa saja diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Faktor komunikasi berperan penting dalam penyelesaian konflik dan berperan penting juga dalam organisasi. Oleh karenanya, komunikasi memiliki peran yang penting dalam organisasi. Dari sini kita mengetahui bahwa mengapa sih komunikasi bisa menjadi konflik utama, karena memang komunikasi berperan penting dalam organisasi. Ketika di dalam organisasi terjadinya kesalahan komunikasi atau tidak adanya komunikasi yang stabil dan bagus, maka suatu rencana atau tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi akan sulit tercapai. Maka dari itu, konflik dalam organisasi yang sering menjadi penyebab utamanya adalah komunikasi. Dengan berakhirnya penjelasan saya tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi, maka berakhirlah pula penjelasan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton materi kami dari awal hingga akhir. Semoga kalian suka dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terus saksikan video-video dari channel YouTube kami untuk bisa lebih mendapatkan informasi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. See you next time.